Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin 'abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram, syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatu nuzuli rahmatillahi alaina, Sayyidi Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibil Wafa Tajil Arifin dan seluruh keluarga beliau, Al-Mukarramin, para wakilut talqin, yang terhormat bapak-bapak pengurus Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya Pusat, Korwil, perwakilan maupun pembantu perwakilan, para mubalighin, mubalighah, qori, qori'ah, bil khusus yang sangat kita hormati Bapak pembantu khusus. Alhamdulillah setiap manakib kita dihadiri oleh 3 di antara tokoh-tokoh bangsa kita, Bapak Jenderal Haji Sukri Atmaja, Bapak Jenderal Taka, Bapak Jenderal Supriyadi. Dan hari ini pun kami dari bidang ilmu dan dakwah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah mengirimkan lagi salah seorang mubaligh dari kalangan seniman. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan sok ningali lorong waktu. Asok Dedi Mizwar pernah ningali orang ini pelet? Kami selalu ya. Oh belum. Di antara tokoh di dalam misteri Nini Pelet adalah ada Raga, dan tokoh di dalam lorong waktu adalah Ustadz Adin nusok ngaheurikeun komputer. Nah orangnya ini Ustadz Haji Pangestu. Ngadeg Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadayana. Nggak, saya Pak Jejen. Pak Jejen bintang sinetron Malam yang Gelap. Baik, itulah izin Allah. Mbak Titi Puspa, almarhum Benyamin S, Bapak Edi Sud, dan para aktor artis dan bermacam-macam. Alhamdulillah di sini bertemu di bawah panji la ilaha illallah, yang profesor, yang jenderal, yang ulama, yang mubaligh konang, yang mubaligh kokonangan. Itu istilah aja, jangan tersinggung. Berkumpul di bawah panji la ilaha illallah, di bawah bimbingan Al-Mukarram Syekh Al-Mursyid Pangarsa Abah. Semoga kita semua mendapatkan limpahan maghfirah, rahmat dan inayah, amin ya rabbal alamin. Bulan ini bulan Maulid. Selain daripada ikhwan akhwat dari negeri kita, begitu pula dari Malaysia, yang terhormat Bapak Haji Husin, mau kenalan juga? Ji, sini Ji. Ini adalah teknokrat pesawat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam juga dari Ewan dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama hajahnya, mereka adalah yang saya tahu keluarga dari ahli penerbangan. Sebagai teknokrat, tukang urus Mas Malaysia Airlines. Hadirin rahimakumullah, Maulud, orang Indonesia menyebutnya ada 3 macam. Ada yang menyebutnya maulud, ada yang menyebutnya maulid. Kebanyakan orang Sunda nyebutnya mulud. Kunaon maka disebut gitu? Pokoknya mumpung pengkol biwir, lempengnya mulud. Mana no benar di antara tilu, mana yang benar di antara 3 sebutan, semuanya benar. Karena murid-murid Bangkersa Abah tidak dididik untuk menjadi pemicu perpecahan, pemicu pertikaian di dalam maupun di luar. Apalagi ketika saya mendengar maklumat yang tadi dibacakan oleh Bapak Pembantu Khusus. Siapa yang begitu? Pasti saya. Dan sebaiknya semua ikhwan mengaku yang begitu itu saya. Pasti. Tuh, nya tidak tarik ngomong namanya. Pasti yang melanggar adalah, nah itu jujur. Jangan begitu dengar maklumat pasti si Anu dah, cegia si Anu dah, wah mal beres. Kita diluruskan oleh guru. Diluruskan. Tersentuh, kalau tidak salah poin pertamanya adalah meningkatkan ibadah. Kenapa sih ke situ terus? Karena memang tujuan diciptakannya manusia untuk itu. Silahkan bisnis, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi ulama, ilmuwan, bintang film, penyanyi dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya ibadah. Sesuatu yang tidak menjadi ibadah namanya gagal. Kalau kayak bola, out. Kalau jadi ibadah, gol. Gol, gol, gol. Ali, ali, ali. Banyak sesuatu yang lahiriahnya ibadah, tapi tidak gol jadi ibadah. Banyak yang kelihatannya duniawi, tetapi ternyata dengan niat yang baik, arah yang benar, golnya tetap menjadi ibadah. Hadirin rahimakumullah. Mari, ibda' binafsik. Merupakan buah daripada kita belajar zikir adalah peningkatan ibadah. Saya sering mencontohkan, kita mendapat talqin zikir, ditanami zikir, ibarat ditanami pohon pisang. Uruslah dia. Sirami dengan air, berikan pupuk, kalau ada hama berikan pestisida, obat-obatan. Ada rumput, bersihkan rumputnya, supaya dia tumbuh dengan mulus. Lama-kelamaan semakin besar, daunnya semakin rindang, keluarlah apanya? Jantung. Cuman jantung gak disebut bunga pisang. Ya maka saya nyebut, maka pisang itu berjantung gitu. Nah bahasa tah, asupkeun. Keluarlah jantungnya. Jadilah dia pisang yang hanya kulitnya hijau dipotes, yang ada getahnya, sepet kesedengenah. Tapi kesebelen, ha? Naik, lamun nganyang ka Sukabumi di Suguhan Caungora. Nyata tengeuna. Tapi jangan bodoh. Jangan buta. Adanya pisang yang besar karena ada yang kecil dulu. Adanya pisang yang matang karena dia mentah dulu. Adanya manis karena adanya getah. Panu jadi amis teh getahna. Urang mah amisna resep getahna dipika ijid. Di dia tanda kebutaan hati. Semakin besar jadilah dia pisang yang tua. Hilang hijaunya, datang kuningnya. Kemana hijau berangkat? Subhanallah. La ilaha. Allah yang atur. Bukankah itu adalah contoh? Mari setelah kita mendapatkan talqin zikir, kita urus, kita amalkan. Apa jantungnya? Apa bunganya? Meningkatnya kemampuan melawan nafsu dan melawan setan. Kita dengar manaqib Hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Belajar ngajinya begitu lama, belajar ibadahnya begitu kuat,
Ya siap untuk mengendalikan nafsunya, melawan syaitan yang selalu menggoda dia. Bayangkan 25 tahun beliau tinggal, maaf kalau dalam tulisannya duduk calik, bukan duduk seperti petapa di bawah pohon besar dekat batu, bukan ya. Artinya duduk di sini beliau tinggal bermukim di Tegalan, lain cicing di Tegalan muai maneh, bukan ya. Ini perlu, ini tugas kami ini menjelaskan yang begitu di satu tempat yang jauh dengan manusia. Nah, di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan ada yang disebutkan khalwat pasal 21 ya Kiai. Khalwat. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Khalwat zahir kita masuk ke kamar khusus, mau 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, terserah. Itu khalwat zahir. Ada khalwat batin, badan beserta manusia banyak, tetapi hati tetap beserta Allah. Itu khalwat batin. Dua-duanya perlu. Tapi hati-hati bahasa. Kenapa Pak masuk khalwat? Ini saya pengen ibadah supaya nggak diganggu orang. Bahasanya bisa begitu. Bagi orang yang tidak memahami paradigma tarikat, wacana tarikat. Di dalam tarikat bahasanya bukan begitu. Li'alla yu'zin nasa. Agar diri kita tengah ganggu batur. Supaya kita, kenapa Bapak masuk khalwat? Supaya saya nggak ganggu orang. Soalnya sehari-hari saya selalu ngangguin orang sih. Falsafahnya kita ambil ulat yang jadi kupu-kupu. Ayah hiled. Hiled rupa-rupa. Hiled nubuluan kana kulit. Tel hiled kana kulit. Mun bodoh ge ararat. Digaro lantaran ka Bandung ka situ atuh ci atul Bandung Sukabumi situ atul geus kena baik. Ulat membuat gatel orang, tapi dia diproses oleh Allah jadilah kepompong. Naon kepompong teh cek bahasa urangna cacaka ting sah nu ngangaranan mimitina teh cacaka, nutup diri. Dia membalut dirinya. Dia bergantung hanya pada satu benang. Tidak ada kepompong yang 10 benang. Satu benang. Dia biarkan dirinya diombang-ambing angin. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah lorong untuk menuju Allah. Lorong waktu, Pak Adin. Ya Pak Adin di sini. Pak Haji Aji. Ya. Jadi lorong untuk menuju Allah. Saya kalau ingat Deddy Mizwar, ingat Sunan Kalijogonya. Lorong kepada Allah. Setelah jadi kepompong, jadi cacaka, terbukalah atas izin Allah. Dia tidak berontak dari dalam. Atas izin Allah terbuka. Maka dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Saya berpikir, pantas Suryalaya lambangnya kupu-kupu. Barangkali, mari saudara. Setelah kita ditanami zikir, kita menjadi kepompong untuk nggak telin orang, nggak mengganggu telinga orang dengan bahasa yang nggak enak, yang menyakitkan, tidak mengganggu mata orang. Ibu sok mengganggu karena mata batur. Taranya tara asok parupa lah. Pakai baju, pakai lipstik, dandan yang bagus. Begitu turun ke jalan, dalam hati lihat dong aku kan cantik. Itu ganggu orang. Di antara yang diganggunya Pak Jejen. Bari nyupir ku aing direret. Mun bujur sagede kitu sagede kumaha hareup. Wajar, normal. Jangan kira kiai ndak diganggu. Nabi saja diganggu karena dijaga oleh Allah ndak tembus. Apalagi kiai kayak Pak Jejen. Cek iblis amatiran lo Jen. Bayangkan setan profesional kalau kayak petinju, dia itu Mike Tyson, si leher beton, dilayani oleh orang amatir kayak Pak Jejen, juara tinju tingkat RT, yang hadiahnya dikasih ayam 1. Nantang Mike Tyson, hey Don King, aku ingin bertinju dengan Mike Tyson. Jejen naik ke atas ring di Las Vegas. Penonton semua menyatakan Jurgen, saya action di atasnya. Dah sorangan. Ya kan sendiri ya.
Kini datangnya lawannya Mike Tyson. Ketika aku melihat Mike Tyson, perup sagede waluh lejet. Tahu waluh lejet? Naon nyebutna atuh maneh teh nyaho deh kah? Oh sagede kitu ya bukan nama. Sebesar bogem. Kepelan sebesar bogem. Leher kayak beton memang. Wih, sekali sikat almarhum. Penonton yang muslim membacakan ayat innalillah. Eleh menang Mang Jejen. Sabab teu saim goreng Jejen goreng mun gitu. Lemah Pak Jejen kalau begitu lemah. Siapa? Salah Pak Jejen kalau begitu salah. Siapa? Gak tersinggung. Moal kudu nyeri hate, moal kudu jadi berem, moal kudu jadi ngadat, moal kudu jadi belik. Mun maneh init ka kota papanggih jeung nu gelo. Nu gelo joget hareupeun maneh edan-edan burung-burung, edan-edan burung-burung. Amek tong. Begitu juga saya. Bukankah yang sering dipukul oleh Mike Tyson setan itu kita? As-salatu khairum minan naum. Waktu saya ngajar di Paramadina, profesor kita, Bapak Profesor Ibrahim Hasan, bicara sama saya. Pak Jejen, maaf ini, mengapa bangsa Indonesia kalau subuh senang tidur? Mungkin karena azannya naumnya dipanjangin. Soalnya kalau di Mekah naumnya pendek. Bener. Salatu khairum minan naum. Lain di negeriku tercinta, minan naum. Malaysia samalah. Aduh, enggak ya iya penyalur deh. Kiai Jujun penyalur. Tak mun geus beres sok silih tangkep jeung kuring tepakeun. Ah, genah lah tong hayang serba ku sorangan. Bagi-bagi cara main bola tugasna. Main bola yang ku sorangan capek. Newak ku sorangan, bawa ku sorangan, talapu ku sorangan, ti ku seruk ge. Lah sok mung aya batur hirup teh euy. Kudu loba batur, ngan kudu daek ngahargaan batur. Aya batur ngabintihan wae ka batur, sanu daekeun deukeut ka maneh. Baik. Sampai di mana tadi ke pom? Lalu dia menjadi kupu-kupu yang lucu. Teu bisa terus nabi. Jujun nu bisa. Cak Kang Jujun pangawihkeun kupu-kupu ah. Dia ka dia ah. Watur hayang ngadengkeun nguludan hayo. Jujun jeung Jejen. Onang we cenah onang. Jadi kupu sayapnya berapa? Apa itu? Ilmu zahir, ilmu batin, ilmu zahir, ilmu zahir, kupu sayapna sabelah potong bisaeun hiber teu. Kekerepekan muih gitu ta. Yang kanan ada, yang kiri patah, tetap saja tuh muter. Begitupun manusia kalau ilmunya hanya ilmu zahir saja, ia tidak akan bisa terbang menuju Allah. Begitupun kalau batin saja tidak akan bisa terbang menuju Allah. Wan nasu, manusia yahtaju ila kilaihima, membutuhkan kedua-duanya tadi. Amin. Ini kita sedang dididik oleh Bangsa Abah untuk jadi kepompu. Cing, zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurnaon teh euy, sedang jadi kepompong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gara-gara pulang dari Suryalaya jadi tukang ngantuk. Ada yang salah paham? Loh kok orang ini ngantuk semua? Bukan ngantuk, zikir khofi. Menunduk. Tangannya utek-utekan atau pakai tasbih. Ngapain sih? Sedang terbang. Kemana terbang? Menuju Allah. Kemana jalannya? Ke dalam hati sendiri. Mana rutenya? Mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. 4 lapis alam yang harus ditembus. Amin ya rabbal. Tah lamun nyebut maulud segatna isim maf'ul, lamun nyebut maulid isim zaman isim makan, lamun nyebut mulud tong disoropan. Saya sebagai ketua Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi
Saya sebagai Ketua Bidang Ilmu Dakwah Suryalaya, sebagai pimpinan Darul Rahman Sukabumi, kalau orang dengar mulut lalu ilmu sorop saya dipakai, pasti akan saya coret dia. Salah. Kenapa? Tidak ada wazan pu'lun. Mulut. Pu'lun. Tidak ada wazan. Nan jelema kasinggung. Sedang orang teh kudu ngaraba rasa batur, diajar dikir teh lain jadi tukang ngajosan batur. Kumaha atuh ngabela nanya, babari. Sebut wae eta mah Arab nu geus jadi sunah, Arab nu geus jadi sun. Arab nu geus jadi sun. Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita, ya sudahlah. Mulut benar. Pahamnya? Min. Cerita soal maulid silahkan, mau dari sisi mana. Mau berbicara tentang Nur Muhammad silahkan. Sejak kapan ayah muludan? Sejak Nabi Adam. Kalau ada orang yang mengatakan muludan bid'ah, silahkan, terserah pendapatmu kawan. Muludan teh musyrik kumaha maneh pek wae. Tapi kalau saya ditanya Pak Jajan ti iraha aya muludan ti mimiti Nabi Adam di surga memeh turun ka dunya. Apalang. Anu disebutkan bid'ah teh eueuh ti zaman nabina, ieu mah ti memeh Nabi Muhammad lahir geus aya muludan. Di Kompas ku saya kadinya. Bertanggung jawab Pak Jajan, bertanggung jawab. Lain nyinggung. Bertanggung sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, sanggup dihadapkan kepada munakosah, sok sah nurek nyidang saya. Iya. Mengpengeueuh nu wani ngomong di dia. Adalah dia nanya na ge moal kudu mundur. Saya mau bertanya, saudara pasti pernah dengar Ari Nabi Adam nikahna di India di surga. Di surga. Siapa istrinya? Siti Hawa. Siapa yang menikahkan? Apa mas kawinnya? Salawatnya apa? Allahumma sholli ala muludan eta. Ngan teu make wudu. Sahabat di mana meuli beasna di surga mah. Ngas teu kudu make ngawuduk segala rupa, da geus aya segala rupa. Nabi Adam ku Allah Subhanahu wa taala punten ye sabab Malayu hese dilagukeun kituna. Analika Nabi Adam ngarasa aya nu ser-seran dina batinna, ieu teh hayang naon teu puguh nu dipika hayang. Nabi Adam dipaparin ngimpen tepang sareng hiji manusa awewe jenisna geulis kawanti-wanti enah kabina-bina. Ceuk Nabi Adam, hayang nu kitu ta Gusti, hayang nu kitu. Ketika Nabi Adam sedang tidur, beliau bermimpi bertemu dengan manusia jenis lain karena manusia baru dia. Nah ini saya pengen yang begini. Haneut geunaheun nu kieu mah. Aduh, komo eta. Make aya dek. Pokokna aya etaan gitu lah. Kena da bari dikir ngomong kieu na. Mundi keremes ku ini. Gusti eta nyanyautan. Ketika bangun tidur atas izin Allah, diambillah tulang rusuk Nabi Adam, lalu dikeluarkan, diciptakan oleh Allah, kun fayakunu, maka terwujudlah wanita yang cantik. Ketika Nabi Adam bangun, iya udah dipikir hayang teh dirontok saku aing. Si garahwana heuh dirontok. Ketika ia akan mendekatnya, Allah melarang, Adam jangan dulu. Allah, saya sudah ingin sekali ya Allah. Jangan dulu, ada caranya, nggak sulit, nikah dulu. Oh, harus ditikah ya Allah. Iya, hati-hati zaman sekarang banyak bergaul di luar nikah. Atau nikah dijadikan. Ikuti aturan fikih ya. Kita ini mazhab Syafi'i. Orang Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak bermadhab sekalipun Imam Syafi'i. Buktinya wudunya ikut Imam Syafi'i. Istinjanya ikut Imam Syafi'i. Dan lain sebagainya. Saya tahu berkembang sekarang apa yang disebutkan kawin kontrak, mut'ah dan lain sebagainya. Kawin tanpa wali. Walinya cukup dengan orang tua laki-laki. Jangan dirubah-rubah. Aturan sudah ditentukan. Hadirin, ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa,
kawin heula. Kudu make mahar, Adam harus pakai mas kawin. Iya ya Allah, apa mas kawinnya? Baca selawat. Selawat itu apa? Ayo ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Maaf ya Allah, Muhammad itu siapa? Mohon rahmat untuk Muhammad. Muhammad mana? Panjelmana kayak karek uing. Jang iya awe-awe Muhammad mana? Mulodan dah. Itu peringatan Maulid Nabi besar itu. Muhammad itu cucumu Adam. Tetapi tidak ada kamu kalau tidak ada cucumu. Mungkin liur Nabi Adam. Kalau tidak belajar tarekat rumit tuh. Nabi Muhammad adalah yang pertama diciptakan dan terakhir dilahirkan ke muka bumi. Silakan Maulid Nabi mau membahas dari sisi itu, silakan. Boleh dibahas, boleh. Islami. Bukan Israiliyat, bukan parsial, bukan sepalan, bukan. Itu hakikat. Kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Rekumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal. Aya ieu dunya moal. Aya wah dunya moal aya urang deh. Pan urang teh tina taneuh. Pajejen tina cai mani, inung bapa kuring, cai mani tina kadaharan, aya nu tina jengkol, aya nu tina cau jimluk, aya nu tina dukuh. Hah? Dukuh na tina tangkal, tangkal na tina taneuh, pajejen tina taneuh, ibu-ibu. Ari bapak-bapak. Nu beung harga. Bintang film. Ya sudah, pokoknya saudara. Iya. Baik, begitulah Nabi Muhammad SAW diciptakan. Pertama adalah nur. Saya mau rek ngabahas Maulidan tina sisi keadaan jahiliyah sebelum Nabi lahir. Silahkan. Saya akan membahas pernikahan antara Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah. Boleh. Saya akan membahas bagaimana Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya. Silahkan. Bagaimana beliau lahir? Boleh. Bagaimana beliau dibesarkan? Silahkan. Saya sekarang akan mengambil sedikit yang dibacakan oleh Al-Mukarram qori kita tadi. Pasca wafatnya Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayah. Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang utusan. Sebelum beliau telah diutus ke muka bumi 312 rasul, 123.785 nabi. Sabar aja nah. 123.785 sareng Nabi Muhammad teh 123.786. Karena itu kita tidak tahu siapa nabi yang diturunkan di India. Siapa nabi yang diturunkan di Tiongkok? Kita tidak tahu. Di kalangan pakar ilmu, perbandingan agama tidak akan cepat-cepat memvonis terhadap agama lain secara mutlak. Ya, kena mah ngawangkongna kalau di kampus gitu. Hadirin rahimakumullah. Baik, setelah Nabi Muhammad wafat, apakah kamu akan kembali menjadi jahiliyah? Jawabnya, Nabi terus pupus. Allah naros. Hei manusia, rek baralik deui jadi jahiliyah moal. Jawabna, cing make makhraj nyebut moal teh moal gitu. Jadi siga gagaduhan hayam moal. Apa sebabnya? Masyarakat kalau ditanya apakah saudara akan kembali kepada jahiliyah, jawabannya tidak. Karena yang ditanya telinganya, yang jawab mulutnya. Tapi kalau ditanya faktanya, kalau ditanya buktinya, kalau ditanya objektifnya, maka jawabannya adalah ya. Nah bener manusia ayeuna keur balik kana jahiliyah eukeur. Naon sababna? Sifat-sifat jahiliyah aya di manusia kiwari. Kaum jahiliyah bareki zina, jelema ayeuna ge loba nu beuki. Kaum jahiliyah raresep mabok, jelema ayeuna ge loba nu beuki. Kaum jahiliyah bareki judi, jalma ayeuna ge bareki. Aya loba saeutik
Namahan ngurangan, omekeun entong, hese babari. Hanya beberapa butir saja maklumat tadi cukup mencambuk saya. Jebret. Aduh, abdi pangarsa Abah nu kita. Apakah masjid di lingkungan bapak-bapak setiap subuh penuh? Tidak. Maghrib berapa saf? 2 saf. Isya setengah. Subuh kosong. Duhur di Mekah azan enak terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan Masjidil Haram di bawah 16 hektar, menaranya 9, satu menara tingginya 75 meter, sompok speakernya tidak kurang dari 15 per menara, dikelilingi dengan gunung-gunung batu. Karena itu suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali azan datang 2 juta nubar jamaah. Pulang ke negeriku tercinta yang Islamnya terbanyak sedunia 190 juta, masjidnya paling banyak di dunia 600.000 masjid, ulamanya terbanyak di dunia, jutaan ulama, jutaan sarjana, beberapa ribu profesor, doktor, master di Indonesia, alhamdulillah. Tapi sayang, kalau subuh nu azan aki-aki. Kakal jabel beduk dau bal krek 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 blok blok trek tek 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 blok ya alas sholat meletet mata katuhu sabolah ya lal falai braya nu kencan nu katuhu peureum deui. La ilaha illallah rep deui duanana. Silih teje silih toker tungtung napa belit bitis akhirna patumpang tinih akhirna patumpang tinih asoy asoy. Baiklah muludan ieu mah muludan. Geus da dibere ilmu teuing leneng heuh. Dibere heureuy teuing maboku heureuy. Campurane campuran karedok. Kadang-kadang sang muazin nunggu makmum, nunggu orang lain sambil baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ala ali Sayyidina Muhammadin. Dulur ke masjid dulur. Allah. Ini potret negeriku tercinta yang umat Islamnya terbesar sedunia. Nih yang tahu Bapak Jenderal, tahu data orang Bulog. Hadirin, masya Allah. Allah wae batur sholat komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya sholat sendiri. Waladolin ngarep-ngarep amin di tukang Allah wae. Amin. Dengan ngaliuk Allah batur. Beres wirid, beres dikir, tuluy keluar, nutupkan pantau ku sorangan, ayat dikotok, lap ku sorangan. Bukti apa fitnah? Objektif apa subjektif? Nyata? Hayo para ulama Indonesia gera jawab. Wahai para sarjana gera jawab. Mengapa bangsa ini menjadi begini? Padahal diceramahi terus-menerus, didakwahi terus-menerus, tabligh akbar di mana-mana, umbul-umbul ratusan, sound system puluhan ribu watt. Halo, lo. Mubaliknya keras sekali mencerca saudara-saudara kita lihat. Firaun zaman sekarang, eta ceculuwuhan. Aku sikat terus ya. Yang disikat nggak dengar. Yang nyikat capek sendiri. Begitu dibisikin, kenapa Pak? Hebat sekali. Waduh, energik sekali itu ceramahnya. Gandeng siapa penting ingat duit kehead. Wah, negeriku.
Kalau saya beli mobil baru, kira-kira merek apa nih? Tapi kebetulan tidak ada baterainya. Yang ada baterai yang sudah jelek saya pakaikan. Begitu di starter kayak kambingmu beranak. Kos merek anak kan kayak ngebul. Kalau baterainya bagus, kan begitu. Masuk gigi, saya gililah baheula resep balap. Mantap kerang awasmu badai ke Jakarta cek abdi ang supirna. Tong abdi weang. Duh itu kenang-kenangan saya. Allahu Akbar. Hartop merahnya ang saya yang nyupir ke Jakarta. Goblok sia cek supir sajian. Kumaha aing ge kehet. Nah mobil kolot menang kuat-kuatan teuing aya keramatan dulu. Nonton keramat guru nggak harus terbang, nggak harus yang aneh-aneh. Saya diundang oleh ikhwan dari Cikatomas. Pangersaan Awas sudah dahulu ke sana karena saya lambat baru datang dari Cirebon. Saya menghadap kepada Pangersa Abah. Pangersa Abah dengan penuh kebijaksanaan. Atuh jajan mah, saya kira beliau akan bersabda, jajan mah teu kedah angkat bilih capek mah. Atuh jajan mah, bade Abah. Saya jawab, bade Abah. Aya kendaraan anak, aya Abah. Padahal pon aya. Kang Herman saya suruh neangan ojek. Rek dipake deui ilmu balap motor saya baheula teh. Ganti jaket Herman ka sayakeun, jas saya ka manehnakeun. Herman nempel di tukang terus. Ketika masuk simpangan di Cikatomas sana, di Lebah Leuweung, gegerajedan rek paeh. Oh, Gusti, kumaha ieu? Cekang Herman, ajengan kumaha ajengan cicing. Urang tepak ieu gerayo. Abah, teh. Percaya tidak percaya sebodoh. Aku mengalaminya. Limadza lam tusaddiq li syaikhi? Kenapa saya tidak membenarkan bahwa syaikhi adalah waliullah? Syaikhi adalah dzu karamah. Terserah orang lain mau nyebut apa, terserah. 7 tahun saya mencari, 5 tahun saya meneliti. Tidak mudah mencari guru mursyid, saudara. Alhamdulillah. Apa kenal loba? Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Tadi itu tapi ke sholat, Lin. Atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Nagrog kampung saya yang dulunya disebutnya Kampung Dobangkeung. Sebab tukang gedang pencak. Sore-sore, pagi-pagi, apa yang terdengar di kampung saya bukan sholawat, bukan zikir, bukan Quran. Ong ting ting kong, bang 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 kong ting 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 kong, pak dung ting bom, ong ting kong, bang 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 ting ting kong. Mantak bisa tapi orang dinya saya. Iya, saya sejak kecil geus dilatih nakal goong. Ulah salah cenah. Dan memang goong gede lamun salah teu geunaheun. Ting pak tung ting. Kudu pas. Ting dung ting dung ting dung. Ulah salah. Sabaraha nu aya di masjid ai subuh-subuh. Kahiji aki engking, kadua aki ajum, katilu aki acup. 3 siki di masjid. 90 saya bertemu dengan Al-Mukarram Pangersa Abah, mendapatkan talqin zikir. Kami ingin menularkannya kepada masyarakat, tetapi masyarakat kami sudah terlanjur benci terhadap tarikat. Maka kita mencoba mengemasnya dengan kalimat lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk pengajian maulid ini saya dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ini, saya tulis. Ditulis dengan judul Kaifiat Membersihkan Hati dan Melawan Setan. Perlu apa tidak? Perlu. Aku tarik acieun. Aku upaya membersihkan hati. Daek. Liurna di urang. Ndak jadi balik kudu pinter teh lebah dieu. Pakai metode. Lalu, nah, perlu ibu-ibu, perlu lihat ini amalannya. Pertama baca Fatihah, bagus apa enggak? Kalau ada orang mengatakan Fatihah tidak bagus, murtad dia. Fatihah bagus apa enggak? Bagus. Istighfar bagus? Bagus. Salawat bagus? Bagus. Meluruskan hati agar lurus kepada Allah bagus? Bagus. Membaca la ilaha illallah bagus? Bagus. Kalau sudah bagus, mau ndak mengamalkan? Mau. Untuk mengamalkannya harus diijazahi. Saya ndak nyebut talqin, karena orang sana tahunya talqin itu kudu modar.
Lepas dia mau balik perlu metode. Nah, ini harus ijazah. Saya tidak ahli untuk mengijazahi. Karena itu saya sudah mengundang Al-Mukarram di rumah. Kalau tidak salah, siangnya Al-Mukarram pengersaan kaos, malamnya pengersaannya. Tidak akan hilang dari sejarah kampung saya. Lalu diamalkanlah sekemampuan yang ada. Setiap habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atas izin Allah, barokah keagungan kalimah la ilaha illallah, karomat Syekh Al-Mursyid Pengersa Abah. Mudah-mudahan tidak termasuk ujub takabur, jejen lalajo karomat. Saat ini kalau subuh Anda ke sana, kira-kira ada 16 saf. Satu safnya 40 orang karena masjidnya 22 meter. Tidak cukup satu lantai naik ke lantai atas. Saya menangis. Nuhun Abah, nuhun Abah. Hanya itu kalimat yang ada. Terima kasih Abah. Kenapa tidak kepada Allah? Ya kepada Allah hakikatnya. Tetapi untuk turun kepada orang goblok seperti saya, orang tolol kotor seperti saya, harus ada wasilah. Menular ke kampung sebelah utara, Babakan situ, rata-rata 400 yang berjamaah subuh. Menular lagi ke kampung-kampung lain. Wallahu alam, kita cuma nonton aja. Mudah-mudahan masjid-masjid yang di kampung itu ada ikhwan TKN menjadi makmur ibadahnya. Bukan menjadi pecah belah. Eta nih naon eta musola, eta musola torekat, imam masjid lain torekat. Imam rumah ikhwan, ini rumah bukan ikhwan. Kenapa harus begitu? Tambah menekankan agar kita hidup damai dengan siapapun. Amin. Hadirin rahimakumullah, waktunya sudah sangat siang. Maulid Nabi dari satu sisi adalah bagaimana kita membicarakan kelahiran Nabi. Allah bertanya melalui lisan Rasulnya di dalam Al-Quran. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Akankah kamu kembali kepada jahiliyah? Jawabnya tidak. Maka sekarang terbukti sifat jahiliyah ada. Bukan harus dijelekan, banyak dibicarakan, banyak diumpat. Tetapi kita harus memperbaikinya. Penyebab utama semua ini adalah hati. Sababna teh hati. Sababna teh. Jadi nu kudu diomena ku ahli, ku alat nu bisa ngebersihan. Ibu sok nyuci piring, bersih ibu, bersih budak ibu. Budak ibu nu umur 3 tahun nyuci piring bersih apa ndak? Kenapa? Belum tahu cara. Kenapa yang dicuci oleh ibu bersih? Karena ibu tahu. Cuci piring pakai cara, cuci mobil pakai, cuci baju pakai. Cara terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Naon Pak? Tatanya heula ka kolot ka ahlina. Da kuring teu ahli bahasa Inggris mah metode. Ku urang mah jadi metoda lah nyebutna. Cuci piring pakai metoda, cuci baju, cuci mobil. Metode atau cara diterjemahkan ke dalam bahasa Arab torikot. Cuci piring pakai torikot, cuci mobil, cuci baju, benar itu. Bisa dipertanggungjawabkan di S4 sekalipun. S00 juga no. Bahasa Sunda sok make kunaon eta tangkal kalapa make di awuran uyah. Narek dipetis tangkal kalapa narekahan ngarah buahan. Kunaon eta tangkal peuteui make di kongkorongan tutut. Bari dia anak-anak keur narekahan sia mah kalapa jeung peuteui ditarekahan. Moalnya gablek diri goreng patut teu ditarekahan. Paham ya? Jadi tarekat itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, dipergunjingkan. Kenapa di Indonesia dipergunjingkan tapi di Mesir tidak? Ketika saya keluar dari Masjid Hussein di Mesir. Ini bapak lama di Mesir beliau jadi atas militer. Saya masuk melihat sebuah gedung warna kuning 3 lantai. Saya lihat mereknya di sana. Maaf orang Indramayu. Mereknya adalah Majma'ut Turuk. Saya ceramah di Nunuk Indramayu. Ketika saya menyebutkan itu, ibu-ibu ketawa. Kunaon cinta ibu kalau kanyang sirikon saya? Eta jangan udah mongkon. Saya nanya kepada panitia, "Ai Turuk teh naon?" "Itu loh, kiai kepunyaannya perempuan." Oh. Majma'ut Turuk artinya gedung apartemen tempat berkumpulnya tarekat-tarekat. Mujehna di Istiqlal aya meja hiji mah. Kilang bara kantor, kilang bara apartemen tarekat atuh. Aya meja hiji. Daftar tarekat-tarekat. Ya. Ini karena situasi politik aja di negara kita jadi begini.
Sabab lamun jelema bener dina tarekat kuat imana alus ibadahna, mun alus ibadahna berkah hirupna ditulung ku Gusti Allah, umat Islam bisa kuat. Karena itu sirrul asror, the secret of secret di Suryalaya sudah ada puluhan tahun. Saya mencarinya 7 tahun. Saya cari di toko-toko, tidak saya temukan. Saya cari di perpustakaan, tidak saya temukan. Akhirnya Pak Jejen kamana lompatan zarah kama komparawali. Tuh tahadus binimat di Syekh Maulana Mansur. Sabaraha poe Pak Jejen 40 hari saya saum. Kadang-kadang 3 hari tidak makan tidak apa. Kenapa? Ingin sesuatu. Mengapa mereka bisa jadi wali? Apa sebabnya? Apa ilmunya? Terus dipapai. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tika Madura. Tahunan upruk aprak. Sanajan sok balik ka imah. Sekali waktu, alhamdulillah tahun 85. Ada yang menunjukkan, coba ke Suryalaya, bertemulah dengan Pengersabah. Pengersabah dengan senyum dan bijak. Kapan beliau diberitahu? Lalu beliau mengatakan, Kiai, kalau perlu kitab, ke depot buku saja ke situ. Loh, kok tahu sih? Saya datang ke depot sana, ajengan Umar yang melayani, beliau langsung memberikan, ini Kiai kitabnya. Hah? Kok tahu? Begitu saya buka pasal pertama, ini terakhir. Kata-kata dari saya akan bacakan. Maulidan. Apa sih yang Pak Jejen cari? Begini, ketika saya kuliah, ketika saya di pesantren, saya bertanya kepada kiai dan dosen-dosen saya. Saya bertanya, Pak, saya mau bertanya. Tentang apa, Jen? Tentang ruh. Katanya orang sekarang makanya lemah ibadah karena penyakitan ruhnya. Badannya sehat, ruhnya sakit. Makanya saya ingin bertanya, ruh itu bagaimana? Dosen menjawab, kiai menjawab, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Pak Jejen jangan bertanya tentang ruh, ruh urusan Tuhan, bahaya itu Pak Jejen. Bingung aku. Mobil mogok baterainya, sedangkan baterainya tidak boleh dipelajari, jadi bingung. Maka saya mencari apa di mana. Apa yang dicari nggak tahu. Di mana ya nggak tahu juga. Maka kita bertanya kepada arwahul aulia. Bertemulah dengan kitab ini. Maulidan. Legenda adalah kelahiran Nabi. Nilai-nilai yang harus dilanjutkan adalah perjuangan Nabi. Tetapi Anda harus mengenal bahwa maulid bagi diri kita yang paling hakiki adalah kita harus melahirkan diri sendiri. La yali jamalakutas samawati illa maulida marratain. Tidak akan bisa masuk pintu langit kecuali orang yang sudah dilahirkan 2 kali. Di mana dia dilahirkan? Pertama lahir dari ibunya sendiri, yang kedua lahir dari dirinya sendiri. Apa yang harus dilahirkan? Ruh yang paling dalam. Karena di sini disebutkan ruh itu ada 4 lapisan. Yang pertama ruh jismani disimpan di dalam jasad. Yang kedua ruh ruhani disimpan di dalam kalbu. Yang ketiga ruh sultani disimpan di dalam fuad mata hati. Yang keempat ruh al-qudsi disimpan di dalam sirri. Dia terbalut dengan dosa, dia terbalut dengan maksiat, dia terbalut dengan syahwat, maka dia tidak mampu keluar. Harus mencari seorang bidan, itulah mursyid. Maka ditembuslah dengan talqin, karena itu talqin tidak boleh sembarangan. Wakil talqin bukan pemberi talqin, tapi hanya penyampai amanat talqin. Mantak pantas wakil talqin kita dicepret. Bisi legeg. Aing wakil talqin. Kabeh ekungan hormat ka aingnya kudu cium tangan sakaing. Kadenya merek barang hakan anu teu ngeunah ka aing sebab aing wakil talqin. Dursasana. Aduh, kunaon kitu? Justru kudu nama wakil talqin pang tawaduna, wakil talqin pang warokna, wakil talqin pang alusna, wakil talqin pang hidmahna, wakil talqin. Lain cara si Jejen kia belegu tolol goblok. Lain Raja Ikhwan, pengurus yayasan, maneh teh pelayan Ikhwan. Datang ke hiji daerah, kudu kayaknya tidak boleh begitu ya. Dulu itu ieu jelema salah nomor. Pelayan Ikhwan. Moal dibejakeun ngaranna bisi kasebut Agul. Aya di Jawa Barat ieu nu pikayung-yuneun. Kuring kabita kudu nama ditularkeun ka lemur sejen eta sifat kitu. Eta mah pengurus yayasan dengan Raden weh kabatur. Den ka mana? Deh aya ku genah jeung kabeh pengurus yayasan gitu. Wain urang teh datang ka hiji perwakilan teh sangar. Jangan begitu. Ya, mari kita menjadi pelayan
Pada hakikatnya melayani ikhwan adalah khidmat kepada guru, pada hakikatnya adalah khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wal insanu yahtaju awalan ila ilmi syariah. Pertama dia memerlukan ilmu syariah. Liyahsula lil badani kasbu ma'rifatihi, karena badannya pun harus ibadah. Fi alami ma'rifati sifat wa huwa darajat. Summa ilal batini, lalu ia memerlukan ilmu batin. Ilmu batin itu bukan ilmu batin artinya pukulan jarak jauh ya. Itu termasuk masih ilmu zahir, sebab itu pengolahan energi. Tetapi yang disebut ilmu batin adalah ilmu pengolahan batin, liyahsula li ruh kasbun fi alamil ma'rifah, agar rohnya pun ikut bekerja. Wa dzalika la yahsulu illa bi tarkir rusumat allati hiya mukhalafatu syariah wa tariqah wa husuluhu bi qabulil masyaqqatin nafsaniyah war rohaniyah liridhoillahi ta'ala bila riyain wala sum'ah. Ia harus berupaya tanpa riya dan tanpa sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar orang, pengen dibesar-besarkan orang. Berdasarkan Al-Quran, wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan al-ayat. Wa alamul ma'rifah wa huwa alamul lahut. Amal ma'rifat, alam ma'rifat adalah alam lahut. Wa huwal batinul asli, itulah batin yang terutama. Al-mazkurul ladzi khuliqa fihi ruhul qudsi, yang disebutkan tempat diciptakannya ruh al-qudsi. Di sanalah para nabi, para wali berada. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Alam itu lahut, lahut berasal dari kata laha. Laha artinya samar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang, tapi dia ada. Itulah lahut. Karena itu Tuhan namanya Allah, berasal dari al-ilah, al-hayaluhu, samar. Mereka di sana berada. Orang-orang yang ahli mengolah batinnya, badannya di bumi jadi apa saja, tapi ruhnya bersama mereka di sana. Amin. Wal muradu minar ruhil qudsi, yang dimaksudkan dari ruh qudsi al insanul hakiki, manusia yang sebenarnya, alladzi udia fi lubbin qalbi wa yadharu wujuduhu, dia hanya akan bisa keluar bila dia ditopang dengan dua hal. Yang pertama bitaubat, dengan tobat dari segala dosa, wat talqin jeung kudu di talqin. Wa mulazamatu kalimati la ilaha illallah, dan mudawamah mengamalkan la ilaha illallah dengan lisan zahirnya, dan mendawamkan zikir di dalam hatinya dengan lisan hatinya, sehingga dia disebut oleh ahli tasawuf tiblul ma'ani. Apa itu? Tolong diulang. Bayi maknawi, insya Allah. Dengan adanya kita mengamalkan ibadah zahir, digabung dengan batiniah, dibimbing oleh mursyid yang silsilahnya sampai kepada Rasul, maka insya Allah tidak usah tahu, tidak usah dirasakan, kita dapat memaulidkan, melahirkan diri kita dari diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.